Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Silampari. Saya dari kelas 5H. Di sini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD yang diampu oleh dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Dengan judul Analisis Konsep dan Makna Pengembangan Pembelajaran IPS di SD pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan IPS di SD. Jadi dapat dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu program yang telah diambil dari berbagai ilmu sosial seperti sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, ilmu politik, dan sosial. IPS ini merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang himpunan kehidupan manusia di dalam bermasyarakat. Konsep pendidikan IPS itu secara mendasar pengajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi dapat saya simpulkan bahwa pendidikan IPS adalah disiplin-disiplin ilmu sosial ataupun integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan antropologi yang mempelajari masalah-masalah sosial. Selanjutnya yaitu ada hakikat pendidikan IPS di SD. Jadi hakikat ilmu pengetahuan sosial adalah yang mampu membina suatu masyarakat yang baik, di mana para anggotanya benar-benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan bertanggung jawab, sehingga dapat diciptakan nilai-nilai budaya manusia yang baik di kemudian hari. Adapun tujuan pendidikan IPS di SD yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa di masyarakat. Selain itu, ada tujuan khusus mengenai pengajaran IPS di sekolah. Yang pertama, yaitu memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam hidup. Lalu yang kedua, menolong siswa untuk mengembangkan keterampilan atau skill, yaitu untuk mencari dan mengolah informasi. Yang ketiga, yaitu menolong siswa untuk mengembangkan nilai atau sikap demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menyediakan kesempatan kepada siswa untuk mengambil bagian atau berperan serta dalam bermasyarakat. Untuk merealisasikan tujuan khusus pengajaran IPS di sekolah, yaitu tujuan ini, maka proses pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan atau kognitif, lalu dan keterampilan psikomotorik saja, melainkan meliputi juga aspek akhlak atau afektifnya dalam menghayati serta menyadari kehidupan yang penuh dengan masalah, tantangan, hambatan, dan persaingan. Adapun fungsi ilmu pengetahuan sosial sebagai pendidikan. Yang pertama itu untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu mengembangkan keterampilan, terutama keterampilan sosial dan keterampilan intelektual peserta didik. Yang ketiga, yaitu mengembangkan kepedulian sosial dalam diri peserta didik. Adapun karakteristik dalam ilmu pengetahuan sosial, yang pertama itu upaya. Dari upaya menjadi kompetensi, kemudian menjadi warga negara yang baik. Dalam hal tersebut dapat dibentuk dengan cara menunjukkan sikap menghargai perbedaan yang ada. Maksud dari menghargai perbedaan yang ada itu baik perbedaan pendapat, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan etnik, dan perbedaan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya membahas mengenai Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Pada Kurikulum 2013, jadi di Kurikulum 2013 ini untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk sumber. Nah, pada kurikulum 2013 ini siswa lebih dituntut untuk lebih aktif. Jadi, tugas seorang guru hanya membimbing. Kemudian siswa dituntut untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, sedangkan kurikulum merdeka
yaitu bertujuan untuk mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang yang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Pada kurikulum merdeka ini, siswa diberi kebebasan merdeka belajar. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa konsep dasar pendidikan IPS itu perlu dipelajari dan dipahami sebelum belajar lebih jauh mengenai materi ilmu pendidikan sosial dan ilmu sosial memiliki pengertian yang berbeda. Jadi kedudukan IPS di SD memiliki tujuan, fungsi, dan karakteristik dalam proses pembelajaran, yaitu untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS SD pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.